Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Okay, today is for the video for the materials on subject instructional material development. With me, Iful Rahmawati Mega, and today I will share about the knowledge of the basic concept of syllabus. Okay, first of all, I'm glad here to meet you all. It is a video for the collaborative, yeah. It is video for the program for the program pembelajaran daring kolaboratif. And now I will share about the materials and syllabus materials. Okay, let me share my screen. Yeah. Okay. Oh, wait. Something trouble with it. And let me try. Okay. Yeah. First, I will talk about the development of syllabus. And today, the material will be delivered in Indonesian languages to make you all have a clear understanding about Indonesian syllabus. It is about English materials, but for the whole concept as a basic concept of syllabus or the development of syllabus, I will talk in Indonesian. Oke, yang pertama pengembangan silabus ya. Kali ini kita akan membahas bagaimana silabus itu dikembangkan. Tentunya untuk mendukung ya, karena setelah silabus nanti kita juga akan menyusun RPP. Nah, nanti saya juga akan menyinggung tentang pengembangan silabus, bagaimana silabus pada kurikulum 13 dan eh, mengenalkan juga sedikit tentang kurikulum merdeka. Baik. Nah, kali ini tujuan pembelajaran yang akan kita dapatkan untuk mahasiswa semuanya, ini tentunya yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami konsep dasar pengembangan silabus, kemudian mahasiswa nantinya juga dapat menyusun silabus pembelajaran bahasa Inggris berdasarkan muatan lokal. Jadi muatan lokal di sini disesuaikan dengan lokal daerah masing-masing. Kemudian mahasiswa juga dapat memaparkan silabus yang telah disusun. Nah, sebelum melakukan ketiga hal ini ya secara praktik, nanti mahasiswa akan saya berikan terlebih dahulu pemahaman konsep atau konsep dasar dari silabus itu sendiri seperti apa. Baik, yang pertama kali ini kita akan membahas itu pengertian silabus. Kemudian yang kedua ada tujuan pembuatan silabus ini apa, kemudian bagaimana manfaat untuk membuat silabus. Lalu prinsip pengembangan silabus yang kita butuhkan itu apa saja. Kemudian bagaimana dan siapa pengembang silabus yang bisa ditugaskan ya begitu untuk mengembangkan silabus. Lalu komponen apa saja dalam silabus yang perlu kita munculkan. Kemudian bagaimana mekanisme pengembangan silabus itu sendiri. Lalu langkah-langkah penyusun silabusnya ini bagaimana. Kemudian contoh silabus dari kurikulum 13 yang sudah biasa dipakai. Kemudian nanti terakhir saya akan juga menjelaskan sedikit tentang pengenalan kurikulum merdeka. Baik, yang pertama pengenalan silabus. Pengertian silabus, tentunya silabus sudah sering ya dipahami oleh mahasiswa semuanya, apalagi mahasiswa yang nantinya akan terjun ke sekolah itu tidak akan asing lagi dengan
apa namanya istilah-istilah dari silabus itu sendiri. Nah, sebenarnya apa sih silabus ini? Ya, silabus ini adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup adanya standar kompetensi atau kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar, kemudian materi pokok atau pembelajaran, lalu kegiatan pembelajarannya tersendiri, kemudian indikator yang akan dicapai itu apa, kemudian penilaiannya bagaimana, lalu alokasinya berapa jam, lalu sumber belajarnya dari mana yang didapatkan. Nah, silabus ini juga merupakan gambaran standar kompetensi yang di dalamnya berisi komponen-komponen yang terdiri dari materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, hingga parameter kompetensi apa yang akan dicapai dalam bentuk penilaian. Nah, dalam silabus ini, tentunya silabus ini adalah secara garis besar ya, yang akan dikuasai oleh siswa yang akan dipelajari oleh siswa selama satu semester atau bahkan selama satu tahun ya dari materi mata pelajaran atau tema tersendiri. Baik, kemudian sebenarnya apa sih kenapa kita perlu membuat silabus? Tujuannya untuk apa? Ya, sebagai acuan dalam membuat rencana pembelajaran, ini dimulai dari rencana ya, rencana adanya pembelajaran. Kemudian tentang kajian mata pelajaran, lalu pengembangan penilaian hasil pembelajaran hingga pengelolaan kegiatan pembelajarannya. Ini semuanya sudah terangkum di dalam silabus. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang ada di silabus ini memang harus memfasilitasi kebutuhan dari siswa selama satu semester dan selama satu tahun dari mata pelajaran tertentu atau dari tema tertentu. Kemudian sebagai pedoman bagi penulis buku siswa dalam menyusun isi buku sesuai dengan kompetensi yang relevan dengan kurikulum atau satuan pendidikan yang diberlakukan oleh Dinas Pendidikan di kotanya masing-masing ya atau di daerahnya masing-masing. Nah, ini juga bermanfaat untuk nanti kalian mahasiswa di bidang pendidikan ini juga harus memahami apa sebenarnya kebutuhan yang perlu dimunculkan di dalam silabus. Oke, kemudian tujuannya yaitu membantu dalam memaksimalkan dan menjadi sarana untuk mengaktualisasikan kurikulum secara operasional di tingkat satuan pendidikan. Baik, kemudian manfaatnya apa nih dalam membuat silabus? Kenapa silabus itu sangat bermanfaat di bidang pendidikan? Bahkan di semua tingkatan itu perlu ya silabus. Semua mata pelajaran itu perlu silabus. Yang pertama adalah tentunya untuk memudahkan guru dalam mengajar dan menyusun rencana pembelajaran. Karena kalau dalam mengajar itu kita tidak punya pedomannya, itu kita tidak tahu akan memberikan materi apa, tidak tahu akan melakukan apa selama dalam proses pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua manfaatnya adalah menjadi pedoman dalam mengembangkan berbagai pembelajaran mulai dari perencanaannya, kemudian mengelola kegiatan pembelajarannya, kemudian memberikan penilaian kepada siswa. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa silabus ini merupakan silabus ini merupakan um, perencanaan secara keseluruhan ya, mulai dari kegiatan pembelajarannya apa, kemudian bagaimana pembelajarannya dimulai, lalu bagaimana cara memberikan materinya, kemudian bagaimana cara menilai kompetensi siswanya juga seperti apa, ini semuanya tertuang di dalam silabus. Nah, yang ketiga manfaatnya adalah memudahkan dalam menyusun dan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Jadi RPP ini berangkat dari silabus ya. Kemudian yang keempat adalah bermanfaat untuk kegiatan belajar klasikal, kelompok kecil maupun pembelajaran secara individual. Ya, jadi semua proses kegiatan baik kegiatan individu, kegiatan kelompok, apakah itu dengan menggunakan klasikal atau dengan metode pembelajaran apapun, ini bisa eh, apa namanya digunakan sebagai acuan. Kemudian yang kelima adalah membantu guru dalam memetakan indikator pencapaian belajar seluruh siswa. Oke, selanjutnya yaitu prinsip pengembangan silabus. Nah, dalam pengembangan silabus ini juga tidak sebebas-bebasnya ya. Jadi silabus ini memang perlu ada aturannya, bahkan mempunyai prinsip. Ada prinsip-prinsip yang perlu kita perhatikan ya. Yang pertama, yang ini adalah ilmiah, kemudian relevan, yang ketiga adalah sistematis, yang keempat adalah konsisten, lalu kelimanya memadai,
6 aktual dan kontekstual, 7 fleksibel, dan yang terakhir adalah menyeluruh. Oke, kita berikan penjelasan satu-satu. Yang pertama adalah ilmiah. Dari prinsip yang pertama, ilmiah, berarti membuat silabus ini juga harus berdasarkan kebutuhan secara ilmiah. Maksudnya apa? Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus itu harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Namanya juga ilmiah ya, berarti harus sesuai dengan ilmunya. Sehingga seluruh materi, seluruh kegiatan, seluruh komponen-komponen yang ada di dalam silabus itu harus benar dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Kemudian yang kedua adalah relevan. Relevan ini berarti harus sesuai ya, cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, bagaimana urutan penyajian materi, materi A itu harus di awal, materi B itu harus materi selanjutnya dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik, sehingga semuanya itu harus sesuai. Kemudian selanjutnya adalah sistematis. Sistematis ini berarti silabus itu sudah mempunyai uh, terstruktur ya. Komponen-komponennya ini saling berhubungan, sistematis, berhubungan satu dengan yang lainnya. Kemudian secara fungsional dalam mencapai kompetensi, saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Kemudian selanjutnya ada konsisten. Ya, adanya hubungan yang konsisten ya antara kompetensi dasar, kemudian indikator, materi, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian. Ini tentunya perlu diperhatikan juga. Jadi konsisten ini mulai dari apa, kompetensi apa yang perlu dicapai oleh siswa. Kemudian untuk mencapai kompetensi ini, indikatornya apa saja yang dibutuhkan. Lalu materi yang mendukung apa saja untuk mencapai kompetensi siswa. Lalu kegiatan pembelajarannya bagaimana nih agar memfasilitasi siswa untuk mencapai kompetensi yang diinginkan. Lalu sumber belajar yang dibutuhkan apa saja untuk mendukung siswa dalam mencapai kompetensinya. Lalu yang terakhir adalah sistem penilaian. Nah, ini semuanya harus konsisten ya dari sistematis tadi komponen-komponen yang saling berhubungan dan harus dilaksanakan secara konsisten. Kemudian memadai, yaitu adalah cakupan indikator, materi pokok, kemudian kegiatan pembelajarannya, sumber belajar, dan sistem penilaian ini cukup untuk menunjang pencapaian dari kompetensi dasar yang dipunyai dari siswa, sehingga semuanya ini memadai. Kemudian aktual dan kontekstual. Nah, cakupan indikator, kemudian materi pembelajaran atau materi pokok, lalu kegiatan pembelajarannya, sumber belajar dan sistem penilaian ini memperhatikan perkembangan ilmu. Ya, harus terkini, harus mutakhir dan disesuaikan dengan kehidupan nyata atau sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ya, berarti aktual itu berarti harus nyata. Kontekstual aktual dan kontekstual ini berarti memperhatikan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, semuanya harus up to date gitu ya, sehingga disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan. Kemudian fleksibel. Nah, setelah aktual dan kontekstual, muncul juga fleksibel prinsipnya, yaitu adalah keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan juga tuntutan masyarakat. Kemudian menyeluruh, komponen silabus ini mencakup keseluruhan ranah kompetensi. Jadi kompetensi ini kan kompetensinya secara kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Ini juga harus disesuaikan. Nah, kemudian yang dipertanyakan selanjutnya adalah siapa sih ya yang bisa menjadi pengembang silabus? Nah, kira-kira siapa nih yang bisa menjadi pengembang silabus? Ya, yang pertama adalah guru kelas atau guru mata pelajaran. Bisa? Bisa. Kemudian kelompok guru kelas atau kelompok guru mata pelajaran. Ya, biasanya ini ada kalau di sekolah itu biasa disebut dengan MGMP, ya, guru mata pelajaran ya itu ya. Atau juga kelompok kerja guru. Nah, ini dia KKG, MGMP. Tentunya semua itu di bawah koordinasi dari ya supervisi Dinas Pendidikan Kabupaten, Kota atau Provinsi sesuai daerah.
Oke, jadi nanti kalau adik-adik mahasiswa ini ya sudah terjun di sekolah, sudah menjadi pengajar, sudah masuk dalam ranahnya kelompok kerja guru atau sudah masuk dalam ranahnya MGMP sehingga bisa menjadi pengembang silabus tentunya hasil atau di bawah koordinasi dari Dinas Pendidikan daerah masing-masing. Kemudian komponen dari silabus ini apa saja? Yang pertama adalah identitas. Identitas ini yang dibutuhkan adalah identitas mata pelajaran. Ya, mata pelajarannya apa? Bahasa Inggris. Kemudian identitas sekolahnya. Sekolahnya di mana? Untuk kelas berapa? Semester berapa? Lalu kompetensi intinya apa? Kompetensi ini sama juga dengan standar kompetensi ya. Kemudian kompetensi dasar. Lalu ke bawah indikator. Lalu yang selanjutnya adalah materi pokok atau pembelajaran. Lalu kegiatan pembelajarannya, lalu alokasi waktu yang dibutuhkan selama satu semester atau selama satu eh, tahun ya untuk mencapai kompetensi yang diinginkan di mata pelajaran tersebut. Kemudian sumber belajar. Nah, perlu diingat bahwa indikator itu dikembangkan berdasarkan kompetensi dasar. Makanya indikator itu di bawah di bawah kompetensi dasar dan di bawah kompetensi inti. Baik, komponen yang pertama adalah identitas mata pelajaran dan identitas sekolah. Ya, identitas mata pelajaran ya informasi terkait dengan mata pelajaran apa yang akan diajarkan, kelas berapa, kemudian jenjangnya apa, begitu ya. Kemudian kalau identitas sekolah ya sama, nama sekolahnya apa, semester berapa, kelas berapa, sama. Ini masih dalam satu kesatuan identitas. Kemudian selanjutnya adalah kompetensi inti. Kompetensi inti ini merupakan tingkat kemampuan dalam mencapai suatu standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki siswa pada setiap tingkatan kelas atau berbagai program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Nah, kompetensi ini berbentuk terjemahan atau operasionalisasi dari SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki oleh siswa dan dinyatakan serta menyelesaikan pendidikan pada satu satuan pendidikan tertentu. Tentunya kompetensi ini mencakup yang pertama spiritual, lalu sosial, kemudian pengetahuan, dan kemudian keterampilan. Nah, keempat dimensi tadi dirancang sebagai integrasi muatan dalam pembelajaran, mata pelajaran, serta program dalam mencapai suatu standar kompetensi lulusan. Gitu. Jadi kompetensi inti ini melihat dari cakupan SKL. Ya, SKL itu harus memuat spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian selanjutnya ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan kemampuan dalam mencapai kompetensi inti, ya, dalam mencapai kemampuan kompetensi inti yang harus diperoleh siswa dalam mulai dalam melalui berbagai pembelajaran. Kompetensi dasar berisi sejumlah kemampuan yang wajib dikuasai siswa dalam suatu mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam pelajaran. Selanjutnya, indikator. Ya, pengembangan indikator ini dari kompetensi dasar. Indikator pencapaian kompetensi merupakan ukuran karakteristik ciri-ciri ataupun proses yang menggambarkan ketercapaian dari kompetensi dasar. Indikator pencapaian kompetensi dapat diukur untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang dijadikan sebagai acuan penilaian mata pelajaran. Kemudian yang keenam adalah materi pokok atau materi pembelajaran. Ya, materi pokok ini tentunya memuat konsep, prinsip, fakta, hingga prosedur yang relevan yang ditulis dalam butir-butir yang sesuai dengan berbagai rumusan indikator pencapaian kompetensi. Lalu selanjutnya adalah pembelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh siswa dan guru untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Selain itu, terdapat juga proses penilaian sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi dalam menentukan berbagai pencapaian serta hasil belajar siswa. Oke, kemudian yang ketujuh, kegiatan pembelajaran. Sama ini ya, proses kegiatan pembelajaran ini sudah mulai dengan menggunakan pendekatan, sudah menggunakan model, sudah menggunakan metode sesuai dengan materi yang akan sampaikan. Kemudian alokasi waktu ini juga berapa satu tahun ataupun satu semester, jumlah jamnya disesuaikan dengan kebutuhan materi atau kompetensi yang dibutuhkan.
Lalu yang terakhir sumber belajar. Sumber belajar ini bisa dari buku, media cetak, kemudian lingkungan sekitar, ataupun sumber belajar lain yang relevan dengan materi pembelajaran. Oke, nah ini mekanisme pengembangan silabus. Yang pertama dilihat dari indikatornya, kompetensi dasarnya ya, indikator. Ini harus mencapai ke materi pokok. Oke, berawal dari analisis SKL ya, standar kompetensi dan kompetensi dasar. Ini dari sebelah kanan apa kiri ya ini ya. Kalau di depan sini berarti kiri ya ini ya. Oke, kemudian masuk ke kompetensi dasar dan indikator. Dari indikator ini lalu menuju ke materi, ke kegiatan pembelajaran, kemudian penilaian, kemudian alokasi waktunya, lalu sumber belajarnya dapat dari mana saja. Ini kurang lebih mekanisme pengembangan silabus. Oke, selanjutnya adalah langkah-langkah penyusunan silabus. Langkah-langkah penyusunan silabus ini yang pertama ada mengkaji kompetensi inti dan kompetensi dasar, lalu mengidentifikasi materi pokok, lalu mengembangkan kegiatan pembelajaran, yang keempat merumuskan indikator pencapaian kompetensi, dan kelima menentukan jenis penilaian, dan enam menentukan alokasi waktu. Serta yang terakhir menentukan sumber belajar. Ya, yang pertama adalah melihat KI dan KD-nya. Saat menyusun KI dan KD, perlu diperhatikan konsep disiplin ilmu dan tentang dan tingkat kesulitan terlebih dahulu. Kemudian, pengkajian terhadap keterkaitan antara KI dan KD dalam mata pelajaran ataupun antar mata pelajaran. Kalau bahasa Inggris berarti ya, fokus ke mata pelajaran bahasa Inggris. Kemudian mengidentifikasi materi pokok pelajaran. Nah, ini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan pada langkah ini, yaitu pertama, mempertahankan potensi siswa dan melihat apakah terdapat relevansi dengan karakteristik di daerah. Kemudian, tinjau perkembangan fisik, sosial, intelektual, spiritual, dan emosional siswa. Kemudian, oke maaf. Kemudian, mengidentifikasi materi pokok dengan melihat apakah KI dan KD memberikan kebermanfaatan kepada siswa. Lalu lihat alokasi dan lihat relevansi dengan kebutuhan siswa. Nah, karena apa? Setiap daerah ini memiliki kasus dan permasalahan yang berbeda-beda ya di setiap mata pelajarannya ataupun di setiap pendidikannya. Kemudian melakukan identifikasi juga terhadap pokok pembelajaran, apakah sudah sesuai dengan struktur keilmuan atau keluasan materi pembelajaran dan apakah sudah mendalam atau belum. Nah, ini untuk mengidentifikasi materi tadi. Selanjutnya, oke, selanjutnya mengembangkan kegiatan pembelajaran. Ini bagaimana nih mengembangkan kegiatan pembelajaran ini nih? Sebentar ya. Oke, hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran antara lain yaitu kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada guru agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar. Selanjutnya, penentuan urutan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan hierarki konsep materi pembelajaran. Kemudian, rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran minimal mengandung dua unsur penciri yang mencerminkan pengelolaan pengalaman belajar siswa, yaitu kegiatan siswa dan materi. Nah, selanjutnya bagaimana nih merumuskan indikator pencapaian kompetensi dasar? Ya, indikasi bahwa kompetensi dasar tercapai ini dapat dilihat dari adanya perubahan perilaku dan sikap siswa. Siswa yang menunjukkan perubahan pengetahuan dan keterampilan juga dapat dijadikan acuan keberhasilan pencapaian kompetensi dasar. Untuk bisa mengetahui hasilnya, maka siswa dapat menyusun alat penilaian atau dapat pula mengukur hasilnya dengan cara melakukan observasi. Selanjutnya, menentukan jenis penilaian. Nah, ini tentunya setiap guru ini memiliki cara tersendiri ya untuk menggunakan sistem penilaian ini. Nah, dalam menggunakan jenis penilaian, ada yang menggunakan tes ataupun non-tes, boleh juga dengan
tertulis, lisan, ataupun sikap atau pengamatan, ataupun memberikan proyek. Nah, yang terbaru ini banyak juga yang sudah memberikan, guru yang sudah memberikan proyek ya kepada siswanya. Kemudian saat melakukan penilaian, perlu diperhatikan hal-hal yang pertama adalah pastikan penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi. Kemudian penilaian dilakukan sesuai dengan acuan kriteria, kemudian menggunakan sistem penilaian yang berkelanjutan. Lalu hasil penilaian dianalisis dan ditindaklanjuti. Kemudian sistem penilaian yang dilakukan oleh guru disesuaikan dengan pengalaman belajar. Selama 1 semester, biasanya penilaian akhir semester itu berarti pengalaman belajarnya ya selama 1 semester. Kemudian menentukan alokasi waktu. Nah, alokasi waktu pada setiap kompetensi ini didasari pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Kemudian alokasi waktu juga dicantumkan dalam silabus karena itu merupakan perkiraan waktu rata untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh siswa yang beragam. Kemudian menentukan sumber belajar. Nah, sumber belajar ini tentunya ditentukan berasal dari kebutuhan materi, karena sumber belajar ini merupakan rujukan ataupun bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Sumber belajar itu bisa berupa media cetak, elektronik, kemudian narasumber, kemudian budaya ataupun alam, sosial, dan lain-lain. Lalu bagaimana penentuan sumber belajar? Ini tentunya didasarkan dari standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, ini berikut ini adalah contoh dari silabus ya beserta dengan komponen-komponennya. Nah, di sini ada identitas. Identitas itu yang pertama adalah nama sekolahnya, mata pelajaran apa, kelas dan semester berapa. Nah, di sini juga ada alokasi waktunya. Alokasi waktu ini dalam 1 semester itu ada berapa kali pertemuan begitu ya. Itu disesuaikan dengan standar kompetensi. Nah, standar kompetensi silahkan dianalisis terlebih dahulu, kemudian baru masuk ke kompetensi dasar. Kemudian materi pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajarannya, lalu indikator, kemudian jenis penilaiannya itu menggunakan apa, kemudian instrumennya menggunakan apa, kemudian alokasi waktu dan sumber belajarnya bagaimana. Nah, ini adalah contoh silabus. Silabus yang masih umum ya, ini masih kurikulum 13. Oke, dari sini, baik, sebelum pengenalan ke kurikulum Merdeka, terlebih dahulu ini nanti silahkan difahami terlebih dahulu penjelasan dari seputar konsep dasar pengembangan silabus ya. Secara garis besar, silabus itu bagaimana komponennya, kemudian pengembangannya bagaimana, dan kebutuhannya apa saja. Baik, di pertemuan atau di video selanjutnya nanti akan saya sedikit membahas tentang kurikulum Merdeka yang mana masih juga berhubungan dengan silabus. Terima kasih sudah melihat video penjelasan tentang konsep dasar pengembangan silabus pada hari ini. Dan tentunya saya berharap video pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk adik-adik mahasiswa semuanya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.